Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali membaca i'tiqad al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dikarang atau disusun oleh al-Imam Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada ucapan Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Barzanji dalam kitab Al-Um di jilid yang keempat di halaman 48, dan juga disebutkan dalam Manaqib Asy-Syafi'i di jilid yang kedua di halaman 288. Setelah al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan wa ara al-masah 'ala al-khuffain fil hadr was safar, dan saya memandang mengusap khuf, dua khuf ya, dalam keadaan mukim dan dalam keadaan safar. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau lanjutkan, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah wal jihadu ma'a kulli birrin wa fajirin, dan juga berjihad bersama birrin wa fajirin, ya, berjihad di belakang pemimpin yang baik ataukah pemimpin yang jelek. Wa salatul jum'ah wal 'aidain ila yaumil qiyamah, dan hukum sholat Jumat dan sholat dua hari raya itu berlaku sampai yaumul qiyamah. Pada malam ini kita berhenti kepada pembahasan sholatul Jumat yang mungkin sering menjadi polemik di tengah-tengah muslimin, ya, terkhusus seputar sholat Jumat dari sisi berapa jumlah jamaah Jumat yang dianggap sah. Dan perkara yang kedua, masalah adzan Jumat dua kali. Ini mungkin selalu menjadi polemik di tengah-tengah muslimin, ya. Dan saya sering menyampaikan di kajian dan di ceramah-ceramah, jangan terburu-buru kita memvonis atau menyalahkan sesuatu apa yang kita belum sampai ilmu badannya, apa yang kita belum mengetahui secara keseluruhannya. Sebagian saudara-saudara kita muslimin, mereka mengulangi sholat zuhur setelah Jumat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan langsung kita vonis ini adalah salah ataukah keliru sampai kita mengetahui apa alasan dan hujjah mereka mengulangi sholat zuhur setelah sholat Jumat. Iya, karena dari perbuatan mereka ada sisi benarnya kalau dipandang dari pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ya, mereka mensyaratkan orang yang hadir di Jumat itu harus 40 orang, tidak boleh kurang dari 40 orang. Dan juga syarat yang kedua, al-mautinin, penduduk negeri tersebut, bukan musafirin. Nah, kalau seandainya syarat Jumat tidak sampai 40 orang, maka tidak sah Jumatnya. Nah, kalau tidak sah Jumatnya, apa yang harus dilakukan? Sholat zuhur. Iya, antum datang ke masjid hari Jumat, imam sudah salam. Apa yang antum harus lakukan? Antum tidak boleh sholat sendiri, sholat Jumat sendiri.
Karena disyaratkan salat Jumat itu jumlah orang. Tapi antum harus salat zuhur. Nah, Syafi'iyah seperti yang saya sebutkan mensyaratkan 40. Apakah mereka punya dalil? Iya, mereka punya dalil. Dalilnya disebutkan pada waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia menyolati muslimin dan mengumpulkan muslimin untuk sholat Jumat. Pada waktu itu jumlahnya ada 40 orang. Sehingga kebaikan dia selalu dikenang. Kebaikannya menjadi momen. Ya, apa yang telah beliau kumpulkan muslimin dengan 40 orang untuk sholat Jumat pada waktu itu. Ini dalil yang dijadikan oleh mazhab Syafi'iyah, sholat Jumat itu tidak boleh kurang dari 40 orang. Dan mereka mensyaratkan selanjutnya al-mautinin, penduduk setempat. Dari sekian banyak safar yang dilakukan oleh Nabi SAW, apakah perjalanan umroh ataukah perjalanan haji ataukah perjalanan peperangan, sekian banyak peperangan dilakukan oleh Rasul, tidak ternukilkan satupun riwayat yang Rasulullah sholat Jumat. Tidak satupun hadis yang menunjukkan Rasulullah sholat Jumat dalam keadaan safar. Iya, karena memang tidak ada safar bagi orang yang tidak ada Jumat bagi orang yang musafirin. Ini dalil yang dijadikan oleh Syafi'iyah syarat, ya, pelaku Jumat itu harus mautinin, tidak boleh dari kalangan musafirin. Jadi kalau seandainya ya ada 30 orang yang hadir sholat Jumat tidak sempurna menjadi 40 orang, dalam mazhab Syafi'iyah sah nggak Jumatnya? Tidak sah. Nah, kalau seandainya tidak sah, apa yang harus dilakukan? Buat sholat zuhur. Ini sisi yang saya katakan kita tidak boleh langsung menyalahkan dari sisi pandangan mazhab. Jelas? Namun yang menjadi praktek hari ini di sebagian masjid-masjid saudara kita muslimin, jamaahnya itu bukan hanya 30 orang, jamaah itu penuh masjid. Sampai 1000 jamaah kadang, sampai 500 orang. Bahkan mendekati ribuan. Nah, kenapa harus diulang lagi jamaah Jumat sholat zuhurnya? Ini jadi masalah. Paham ya? Dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan 40. Lah sekarang sudah 1000, Pak. Kok ngulang lagi? Nah, kalau Anda beralasan, ya, mungkin mereka ada sebagiannya urung hanya sah Jumat. Nah, Anda mengatakan orang tidak sah Jumat itu butuh dalil. Bagaimana Anda menghukumi sekian ribu jamaah yang hadir di sholat nggak sah Jumatnya? Iya, menyebutkan tidak sah sebuah amalan itu membutuhkan dalil, dan mengulangi ibadah setelah ibadah dikarenakan was-was itu merupakan talbis dari syaitan, tidak dibenarkan. Jadi kita ingin berjalan tengah. Kita tidak mengingkari ada sebagian saudara kita yang mengulangi sholat zuhur di hari Jumat. Mereka mengambil pendapat Syafi'iyah kalau seandainya jamaahnya kurang dari 40 orang. Tapi sekarang yang jadi masalah jamaahnya lebih dari 40 orang, bahkan ribuan orang. Kenapa harus diulang? Bisa difahami ya? Ya, jadi kita berusaha berjalan di jalan tengah. Wala tafrid wala ifrat. Tidak langsung memvonis salah, tapi kita sebutkan ini loh masalahnya. Ya, dan memang Syafi'iyah mensyaratkan 40 seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Iya. Dan sebagian para ulama yang lainnya mereka mensyaratkan sahnya Jumat itu 13 orang. Berapa? 13 orang. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat. Dan kemudian datang orang-orang membawa barang luar dari kota Madinah masuk ke kota Madinah. Kemudian sebagian besar sahabat Rasulullah mereka keluar dari masjid. Tinggal di masjid 13 orang. Dan turun ayat. Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat yang waktu itu mereka keluar dari masjid untuk mengambil apa? Melihat barang dagangan pada waktu itu. Ditegur langsung. Dan disebutkan pada waktu itu tersisa di masjid hanya 13 orang. Nah, ini menjadi batas minimal dari sebagian ulama sahnya Jumat itu 13 orang. Mafhum? Sebagian ulama yang lain mereka mengatakan batas minimal itu 3 orang. 3 orang sah Jumat.
Mereka berdalilkan dengan hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah sebuah kampung yang di dalamnya ada 3 orang dan tidak ditegakkan jamaah, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan. Dan jamaah di sini mutlak. Apakah jamaah salat 5 waktu ataukah jamaah salat Jumat? Dan ini pendapat wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih mendekati dengan dalil. Sehingga penyebutan jumlah 40 orang yang dijadikan dalil dari kalangan mazhab Syafi'iyah ini bukanlah sebagai pembatas. Kenapa saya katakan bukan sebagai pembatas? Karena datang riwayat Rasulullah pernah sholat, di dalamnya ada berapa orang? 13 orang yang hadir di situ. Makanya dalam ilmu usul fikih, mafhumul adat laisa bil hujjah. Penyebutan jumlah dalam sebuah perkara itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, kecuali memang diinginkan dengannya apa? Jumlah itu sendiri. Allah sebutkan misalnya dalam surat At-Taubah, tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Engkau meminta ampun kepada mereka ataukah engkau tidak meminta ampun kepada mereka? Walaupun 40 kali engkau meminta ampun kepada mereka, Allah tidak mengampuni dosa mereka. Sab'in ya. 70 kali Allah tidak minta ampun. Apakah maknanya kalau seandainya kita meminta ampun lebih dari 70 kali dimaafkan? Tetap juga tidak. Walaupun kita minta ampun 100 kali, 1000 kali, tetap tidak dimaafkan. Tetapi di sini hanya disebutkan jumlah dan tidak diinginkan dengannya apa? Pembatas. Bisa difahami ya? Nah, jadi kalau seandainya saya ulangi kembali, ada sebagian saudara kita mereka membatasi 40 orang, maka tentunya kita tidak mengingkarinya karena ada pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah dalam masalah ini. Cuman ketika kita mau berargumen, mana di antara pendapat yang lebih kuat, maka kita katakan bagaimana dengan riwayat Rasulullah salat Jumat 13 orang? Kamu bawa mana hadis ini? Bisa difahami ya? Sehingga wallahu a'lam bishawab, itu yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Iya. Kemudian yang kedua, masalah adzan Jumat 2 kali. Ya, ini permasalahan yang selalu menjadi polemik di tengah-tengah muslimin. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah, membaca buku-buku para ulama, ini perkara yang simpel, nggak perlu diperdebatkan, harus berkumpul sekian banyak manusia. Ya, terjadi caci maki, terjadi begini dan begini, perebutan masjid dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya perkaranya cukup simpel. Kalau kita melihat riwayat hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah beliau mengumandangkan adzan Jumat cuma 1 kali. Kemudian di zamannya Abu Bakar juga beliau mengadzan Jumat 1 kali. Juga di zamannya Umar bin Khattab beliau mengumandangkan adzan Jumat 1 kali. Kemudian di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu baru terjadi pelaksanaan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Ini perbuatannya Utsman dan ternukilkan, dan inilah riwayat yang sahih dari Utsman bin Affan. Dan ini menjadi catatan oleh sebagian orang yang mereka tidak suka dengan Utsman bin Affan, kemudian mereka mengepung Utsman bin Affan selama 40 hari dikarenakan alasannya atau dikarenakan argumen atau disebabkan salah satunya Utsman telah berbuat bid'ah. Utsman telah berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah adzan Jumat sekali, Abu Bakar adzan Jumat sekali, Umar adzan Jumat sekali, Utsman dia mengumandangkan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Maka kita jawab, pertama, Utsman radhiyallahu taala anhu beliau bukan orang bodoh. Beliau adalah sahabat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau faqih dari fuqahanya sahabat. Beliau alim dari ulamanya sahabat. Dan ini telah disepakati seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kunna naqul fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhul ummah ba'da nabiha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, wa lam yunkir dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hidup, kami berkata di saat Rasulullah masih hidup, sesungguhnya orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, kemudian setelahnya Ali. Dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang kami ucapkan pada waktu itu. Ini sudah cukup, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemuliaan dan keutamaan Utsman bin Affan. Iya. Nah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin,
tamassaku 'alaiha bin nawajid. Iya, wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan Utsman bin Affan termasuk daripada khulafa ar-rasyidin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al khilafah ba'di 33 sana. Rasulullah mengatakan bahwasanya khalifah setelahku 33 tahun. Itu kalau kita hitung dari kepemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pas 33 tahun. Jadi wala syak wala raib, Utsman bin Affan adalah khalifahnya Rasulullah yang kita dianjurkan untuk mengikuti jalannya beliau. Iya. Nah, sekarang apa alasan dan argumennya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Beliau mengumandangkan adzan Jumat 2 kali. Beliau punya hujjah, beliau punya alasan, dan beliau punya argumen yang sangat kuat dan sangat kokoh. Dan sudah sering kita sampaikan di pengajian, di antara sumber hukum yang dijadikan dalam Islam selain Al-Quran dan Sunnah, ijma, juga qiyas di kalangan para ulama yang mundhabit. Qiyas mundhabit. Para ulama menyebutkan qiyas, mungkin sudah sering saya sampaikan, ya. Qiyas itu boleh dijadikan sebagai hukum ketika terpenuhi dalamnya 4 syarat. Syarat yang pertama ada usul. Syarat yang kedua ada furu'nya, ada cabangnya. Syarat yang ketiga ada ilahnya. Syarat yang keempat mengambil hukum yang sama. Ketika sebuah hukum qiyas dibangun di atas 4 perkara ini, ya, dan tidak datang dalil yang membatalkan dari perkara tersebut, maka itu menjadi hukum dalam Islam. Iya. Utsman bin Affan, kenapa beliau mengumandangkan azan Jumat 2 kali? Pertama, beliau mengambil usul. Usulnya apa? Usulnya pada azan subuh, ya, 2 kali. Adzan 2 kali pada waktu salat subuh. Ini dilakukan oleh muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal bilala yu'adzinu bil-lail qul washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibnu Ummi Maktum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal, beliau mengumandangkan adzan di malam hari. Itu di fajar qadhib. Maka makan dan minumlah kalian sampai dikumandangkan adzan, ya, oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, yaitu pada fajar shadiq. Berapa muadzinnya Rasulullah? 2. Berapa kali Rasulullah dikumandangkan adzan di saat Rasulullah masih hidup? 2 kali. Ini usulnya. Nah, cabang dari usul tersebut Jumat. Utsman mengambil hukum pada salat Jumat. Kenapa diambil hukum pada salat Jumat? Karena ada ilah yang sama. Iya. Adzan pertama dikumandangkan pada salat subuh untuk membangunkan muslimin agar mereka bersiap-siap melakukan salat subuh. Iya. Nah, Utsman beliau berijtihad mengumandangkan azan Jumat 2 kali untuk mengingatkan orang siap-siap untuk pergi salat Jumat. Karena sebagian mereka tersibukkan dengan di pasar, tersibukkan dengan perdagangan, sehingga diingatkan oleh Utsman sebagaimana diingatkan orang-orang bangun dari salat subuh. Nah, ketika ada usul, kemudian ada furu, kemudian ada ilah yang sama, maka mengambil hukum yang sama. Apa hukumnya? Sunnahnya adzan Jumat 2 kali, sunnahnya adzan subuh 2 kali, demikian pula, ya, sunnahnya adzan Jumat 2 kali. Ini qiyasnya, ini dalil yang dijadikan oleh Utsman bin Affan. Dan kemudian tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman Utsman bin Affan mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan ini menjadi ijma seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, la tajma ummati ala dhalalah. Umatku tidaklah mereka bersatu di atas kesesatan. Bisa difahami? Antum mendatangkan mana salah pengingkaran dari sahabat Rasulullah apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Tidak ada. Ini sudah menjadi kesepakatan seluruh para sahabat Nabi. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Haram Nabawi, di Masjid Haram Mekah dari zaman dahulu sampai hari ini. Mereka mengumandangkan azan Jumat berapa kali? 2 kali sampai hari ini. Bisa difahami ya ikhwah? Jadi hal yang saya ingin ulangi kembali, kita jangan langsung memvonis salah. Jangan langsung memvonis keliru. Jangan langsung memvonis bid'ah. Sampai kita tahu dulu sumbernya apa, pegangannya apa. Iya, dari mana diambil hukum ini?
Nah, ketika kita mengetahui dengan pasti, dan apalagi misalnya ada para ulama yang telah berfatwa atau sahabat Rasulullah telah mengingkari, sudah enak kita berbicara. Tapi jangan sampai karena kita nggak pernah dengar dari guru kita nggak pernah dengar dari ustadz kita nggak pernah lihat ustadz kita melakukannya, kita nggak pernah lihat ustadz kita melakukan di pondoknya, kemudian kita katakan, oh nggak betul itu. Ini pikiran memang cukup sederhana tapi fatal jadinya. Bisa difahami ya? Sehingga ini merupakan salah satu dari sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, sekarang yang jadi masalah, mana yang lebih baik, kita adzan Jumat 1 kali atau adzan Jumat 2 kali? Iya, tentunya wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita tidak mengingkari ketika ada sebagian muslimin di masjid-masjid mereka mengumandangkan adzan, cuman tolong diatur adzannya. Jangan adzannya 5 menit sebelum adzan pertama, yang ada faidahnya dong. Tujuannya Utsman itu sudah keluar dari jalur. Ya enggak? Sekarang adzan, setelah 5 menit adzan lagi. Berarti sudah di luar dari jalur yang diinginkan oleh Utsman. Nah, kalau seandainya ingin mengumandangkan adzan seperti adzannya Utsman, ya dibuatlah 1 jam atau 2 jam sebelum adzan. Iya, supaya orang-orang bisa siap-siap pergi ke masjid dan meninggalkan barang dagangannya. Lah kalau 5 menit, apa yang mau diingatkan? Bisa difahami ya? Jadi boleh kita berdalil dengan perbuatan Utsman bin Affan, tapi jangan bawa dengan kemauannya kita. Ya, adzan pertama, kemudian sholat 2 rakaat, langsung adzan lagi. Ini keluar dari apa yang diinginkan oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhan. Jelas ya? Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal 'aidain ila yaumil qiyamah, dan mengumandangkan dan salat Id itu sampai yaumul qiyamah. Wal bai' wal syira' ala hukmul kitab was sunnah. Dan kita melakukan jual beli itu dibangun di atas hukum Alkitab dan Sunnah. Jadi bukan hanya kita berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berhaji. Tetapi dalam segala keadaan kita membutuhkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dalam jual beli kita, dalam perniagaan kita, dalam bermuamalah kita. Kita tidak boleh jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Iya, saya kasih 1 contoh. Ya, atau beberapa contoh. Iya, tidak sedikit dari kalangan orang yang sudah mulai istiqomah, mengubah penampilannya, sudah mulai pakai celana di atas mata kaki, sudah kelihatan lah sedikit. Ya, dari amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam muamalahnya itu gak beda sebelum dia itu hijrah. Terkhusus dalam masalah apa? Masalah uang. Ini masalah besar. Jangan gara-gara kita menjadi sebab orang itu terhalangi dari kebaikan dan sunnah. Apa maksudnya? Banyak hal misalnya. Dalam banyak hal. Bisa difahami ya? Jadi bagaimana ada orang terkadang sudah mengerti sunnah, ya, tetapi muamalah yang dilakukan tidak jauh dari riba. Ya, ini keliru, ini salah. Faham? Jadi jangan sampai gara-gara kita yang sudah berpenampilan sunnah ini, akhirnya apa? Kita terjerumus ke dalam ya dosa dan maksiat. Saya kasih contoh. Ya, mungkin sudah pernah saya sampaikan di masjid kita ini atau di masjid yang lain. Iya. Di antara talbisnya syaitan, di antara senjata syaitan menggoda anak manusia, itu dia mengganti sesuatu yang jelek namanya diubah supaya indah. Iya. Ketika Allah mengingatkan Nabi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon yang ada dalam surga. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau mendekati pohon tersebut, karena dengan engkau mendekati pohon tersebut engkau akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan apa di situ? Pohon. Kemudian datang iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati tersebut
diganti nama dengan nama yang lain. Iya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon yang abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Ya, jadi pohon yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah untuk mendekatinya, diubah oleh iblis namanya jadi apa? Di pohon khuldi. Jadi kalau kita menamakan pohon tersebut pohon khuldi, kita ikut siapa? Siapa yang menamakan pohon khuldi tersebut? Allah menamakan pohon. Allah tidak menyebutkan pohon khuldi. Yang menamakan pohon khuldi itu siapa? Iblis. Jadi kalau kita menamakan itu sebagai pohon khuldi, kita sudah mengikuti apa? Penamaan yang dinamakan oleh iblis. Paham ya? Nah, sekaliber Nabi Adam alaihissalam, sekaliber Nabi Adam ya, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Karena permainan iblis dalam sisi bahasa, Nabi Adam sampai lupa kalau seandainya Allah melarang beliau makan buah dari pohon tersebut. Lupa Nabi Adam. Karena hebatnya iblis mengganti nama. Iya. Nah, muamalah sekarang hari ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebutlah misalnya syirik. Syirik sudah jelas keharamannya ya. Allah menyebutkan sekian banyak ayat dalam Al-Quran tentang haramnya syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Iya. Bahkan hampir seluruh isi ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang kebalikan dari tauhid itu syirik kepada Allah. Namun cuman sekedar satu kalimat syirik ini diganti menjadi hubbus sholihin, mencintai orang soleh. Cuman itu saja diganti kalimat. Berapa banyak korban yang jadi apa? Berapa korban yang kemakan? Hah? Allah menyebutkan tentang syirik banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Nabi berdakwah 23 tahun mengingatkan tentang bahayanya syirik. Cuman diganti namanya, dikemas dengan casing hubbus sholihin, cinta kepada orang soleh. Terjerumus ke dalam kesyirikan sekian banyak manusia. Ketika kita ingatkan ini syirik, nggak boleh minta kepada kubur, jangan mengambil berkah dari kubur. Hai, ini orang soleh ya, ini orang tahu ya Allah, kita ini banyak dosa, banyak maksiat, nggak mungkin kita langsung meminta kepada Allah. Melalui mereka lah kita minta agar mereka bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Padahal Allah dengan jelas menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, iya, mereka mengatakan kami tidak menyembah Lata, kami tidak menyembah Uzza, kami tidak menyembah Manat, kecuali agar Lata dan Uzza dan Manat ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jelas sekali Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tapi cuman karena dibungkus hubbus sholihin, perkara syirik itu menjadi apa? Ibadah yang paling mulia. Bahkan kalau kita coba mengingkari apa yang dilakukan, kita divonis dengan vonis-vonis yang keji. Mulai dari vonis Wahabi, mulai dari vonis Zionis Yahudi, mulai dari vonis tidak mencintai orang soleh, tidak memuliakan ulama, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Cuman satu kalimat. Selanjutnya, Rasulullah SAW dalam dakwah beliau mengingatkan tentang bahayanya kebidahan. Beliau sampaikan dalam khutbah, beliau ingatkan dalam ceramah. Begitu juga para sahabat mengingatkan perkara tersebut. Tetapi cuman satu kalimat dibungkus yang namanya bid'ah itu sekarang semua jadi halal. Apa kalimatnya? Ini kan baik, nyokan gak, ini kan bagus, ini toh. Semua perkara yang diingkari oleh Rasul, perbuatan bid'ah menjadi halal karena cuman diganti kalimat saja. Luar biasa ya. Ya, jadi luar biasa konspirasinya iblis. Karena memang dia jam terbangnya itu sangat tinggi. Kita menjadi supir, membawa mobil 30 tahun saja itu sudah luar biasa. Mahirnya luar biasa. Ini iblis dalam menggoda anak manusia bukan 30 tahun. Semenjak Nabi Adam digoda sampai hari ini.
Jam terbangnya itu ribuan tahun. Jadi dengan satu kalimat bisa mengubah keadaan. Iya. Kemudian apa lagi? Ya, musik. Ya, musik. Sekarang berapa persen orang yang tidak suka musik di muka bumi ini? Berapa persen? Dan berapa persen orang yang mengatakan atau berani mengatakan musik itu haram? Berapa persen kira-kira? Hah? Kalau seandainya Rasulullah sempat mengatakan bahwasanya di akhir zaman umatku mereka akan menghalalkan babi, mungkin akan banyak orang Islam makan babi hari ini. Tapi Rasulullah tidak mengkhabarkan itu. Yang Rasulullah khabarkan kepada kita, ya, yang Rasulullah khabarkan kepada kita akan datang nanti suatu kaum yastahiluna hir wal harir wal ma'azif. Nanti akan ada suatu kaum yang mereka menghalalkan perzinaan, menghalalkan kain sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Shadaqar Rasul. Hampir 90% masyarakat Islam menganggap musik itu adalah halal. Tidak ada yang mengatakan haram. Bahkan ustadz-ustadznya, ustadz-ustadz yang terkenal, ustadz-ustadz yang menjadi panutan umat, ternyata juga ketika dibahas masalah musik, musik itu tidak haram. Musik itu ibarat seperti kita berbicara. Kalau bicara baik, ya baik dia. Kalau bicara jelek, ya jelek dia. Musik itu seperti alat. Kalau pisau kita gunakan untuk membunuh, ya haram dia. Kalau kita gunakan untuk berkurban, jadi ibadah dia. Nah begitu juga musik. Jadi musik kalau kita gunakan untuk ibadah, ya jadi ibadah. Loh gimana? Oh, Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman orang-orang akan menghalalkan alat musik. Kok Ustadz mengatakan alat musik itu jadi ibadah? Gimana Cibakar kira? Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dari Salih bin Sa'd As-Sa'idi, sayati fi akhir zaman qasafun wa qadhfun wa maskhun. Qila mata ya Rasulullah? Idza dhahara al-ma'azif wal qanawat. Akan datang nanti di akhir zaman orang-orang mereka akan ditenggelamkan ke dalam tanah. Ada enggak sekarang? Terjadi enggak? Ditenggelamkan ke dalam tanah kata Rasul. Dan mereka akan dilempari dengan batu, disiksa oleh Allah. Dan wajah-wajah mereka akan diubah. Kapan itu ya Rasulullah, kata-katanya para sahabat? Idza dhaharul ma'azif, ketika alat-alat musik itu sudah tersebar di mana-mana. Wal qanawat, dan wanita-wanita, biduan-biduan wanita itu tersebar di mana-mana. Disitulah Allah akan mendatangkan bala dan bencana tersebut. Terkadang so ilmiah, kalian itu harus belajar ilmu hadis. Hadis tentang yastahiluna al-hir wal harir wal ma'azif, hadis ini dhaif. Hadis ini tidak sahih. Didoifkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Masya Allah. Kelihatannya kan ilmiah. Toy Pak Ustadz, kalau seandainya kami menganggap hadis ini doif, sebagaimana pengakuan Pak Ustadz, hadis tentang alat musik bukan hadis ini saja Pak Ustadz. Hadisnya sangat banyak. Sebagiannya apa yang saya sebutkan tadi. Dan demikian juga ayat-ayat Al-Quran. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Dan ada di antara manusia mereka menggunakan alat-alat musik lahwal hadith. Silakan baca penafsiran Ibnu Abbas, silakan baca penafsiran Ibnu Umar, silakan baca penafsiran Qatadah dan para ulama yang lainnya. Apa yang mereka tafsirkan dengan lahwal hadith? Dan juga ketika mereka menafsirkan ayat wa antum samidun, baca tafsir para ulama. Ini bukan yang datang dari kepala kita. Kalau kita tanya dengan hawa nafsu kita tuh nggak pingin berselisih. Justru ketika kita mengatakan musik itu halal, orang akan menganggap ustadz ini toleransi, ustadz ini maju pemikirannya. Justru ketika kita mengatakan musik itu haram, itu dampaknya besar. Orang akan menganggap kita ekstrim. Kan seperti itu kan? Cuma masalahnya kita bukan mau mencari pengikut, mencari pendukung agar orang banyak ikut pengajian kita. Kita ingin mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang jadi masalah. Nah kalau sempat dia mengharamkan musik, itu followersnya mungkin bisa hilang 70%. Hilang 70%. Enak Ustaz ini mantap, musik halal, semuanya oke. Ceramahnya mantap, retorikanya keren. Ustaz itu udah ngomong belapa-belapa bukan apa. Hana jelah ibu kabar, harumnya harum je lo. Iya enggak? Masalahnya
Kita bukan mencari pengikut di dalam berdakwah. Dalam berdakwah menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima toh para nabi dan para rasul banyak. Mereka berdakwah pengikutnya cuma 2 orang. Bisa difahami di sini ya ikhwan? Silakan baca ayat Al-Quran, tafsir para ulama tentang masalah ini. Cuman karena memang ya ustadznya begitu, ya wajarlah muslimin hari ini di mana-mana ada musik. Bahkan kalau di acara waliman tidak ada musik, nyangka hana jadi kawinan. Hana jadi kawin. Iya enggak? Saya pernah menyampaikan di pengajian. Kalau misalnya ada seorang anak, dia berkata kepada mamanya, "Mak, nyo sang hanja datang yang luhur untuk ada acara mengkawin nyo, alah kapiki kuro ketiban get anda." Nah masalah. Nyo belum na make up, nyo na kalip repot nanti baru untuk kakek. Baik sembahyang 3 mankan ke depan syit Allah yang tibu bacut. Tapi kalau mengatakan, "Ma, ayah, saya nggak mau pakai alat musik." Hah? Baik jadi kamu kawin dari. Kamu kawin ke aku nih. Anak aku urus nih. Mana yang lebih besar sekarang pengagunnya? Musik yang diharamkan oleh Allah atau ibadah salat? Ibadah salat tidak dianggap besar. Tidak dianggap agung pada ini syariat Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi. Rasulullah pertama sudah mengkhabarkan, yang kedua panutan-panutannya menghalalkan musik. Iya, dan kalau insya Allah kita akan membaca ucapan-ucapan para ulama. Jadi jangan terkesan di ucapan kita. Kita akan membaca ucapan para ulama tentang masalah ini. Insya Allah mungkin akan sampai pada babnya sendiri. Bisa difahami di sini oleh ikhwan? Ya, dan yang anehnya lagi, acara hari peringatan kelahiran Rasulullah itu tidak sepi dari musik, bahkan musiknya ngeri-ngeri. Saya mau lihat satu potongan video, saya nggak tahu lagu apa dinyanyikan. Quick 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 quick. Di panggung, di belakangnya hari peringatan kelahiran Rasulullah, pakai musik dan pakai lagu. Ini kan astagfirullahaladzim. Kita hanya bisa bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi kaum muslimin begini keadaannya. Ya, dan ancaman Rasulullah kita tidak bisa kita anggap sepele. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah ribuan tahun yang lalu. Hadis yang saya sebutkan tadi akan ditenggelamkan ke dalam tanah. Terjadi hari ini. Terjadi. Kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Kita lihat di video bagaimana Allah menenggelamkan manusia ribuan, puluhan ribu dalam hitungan detik. Ini bukan dikarenakan di Palu itu ada sungai purba di bawahnya. Ini adalah pergerakan bumi. Kemudian terjadi fluktuasi itu. Karena di sumber air nggak ada itu semuanya. Kalaupun ada, itu sebagai sebab. Namun yang menghendaki itu siapa? Allah. Dan Rasul telah mengkhabarkan ini sebabnya. Tersebarnya alat musik, tersebarnya biduan-biduan wanita yang mereka bernyanyi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa saat waktu, beberapa menit mungkin sisa sebelum adzan. Jika ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ada? Sudah azan belum? Belum ya? Baik. Ya, silakan. Ya. Walaupun orang itu dari 4 orang, jadi karena jabat itu ada beberapa yang belum paham kepada semua. Masya Allah, ya ada sebagian saudara-saudara kita muslimin ketika mereka mengulangi sholat duhur, ya setelah sholat Jumat dalam keadaan jamaah, sholatnya itu bahkan ribuan orang, ya
Alasannya ada di antara mereka itu tidak mengerti sholat. Nah ini pertama Anda telah menuduh orang lain tidak mengerti sholat. Apakah Anda sudah mengecek satu persatu? Menganggap amalan orang lain tidak sah, menganggap orang lain tidak mengerti tentang hukum sholat, ini membutuhkan bukti dan dalil. Ya, berarti ada 1000 orang nggak ngerti sholat. Gimana dosanya nanti di depan Allah? Ya Allah, dia akan mengadu nanti di depan Allah. Ya Allah, si fulan mengatakan saya mumpun mayang loh. Padahal kita fikih sudah sekian saya tamatkan. Ini dampaknya besar. Ya, ini kan sama saja seperti kita mengatakan awakah mumpun mayang mendung. Long to yang mumpun dirau. Kan begitu jadinya. Ini nggak dibenarkan, nggak dibolehkan. Iya. Dan yang kedua, sekarang apa syaratnya orang harus mengerti sholat? Apa syaratnya sekarang? Apa? Sebutkan kepada kami. Apakah dia harus mengerti ini, mengerti ini, mengerti ini, mengerti ini, mengerti apa? Dijelaskan. Jangan hanya mengatakan mereka nggak mengerti sholat. Apa maksudnya nggak mengerti sholat tersebut? Harus dijelaskan kepada umat agar umat tahu. Faham di sini? Nah, sehingga ini tidak lain adalah was-was. Tidak lain ini ayyuhal ikhwah, ketika seseorang itu beramal yakin dulu, baru setelahnya cari dalil, ini yang repot kita ajak diskusi. Jadi yakin dulu, pokoknya habis sembahyang Jumat, sembahyang dulu. Ini yakin dia. Pokoknya harus, nggak boleh enggak. Kemudian cari-cari dalil. Mana nih dalilnya? Kok nggak dapat dalil? Mau buat hadis palsu nggak bisa bahasa Arab. Nanti malah terucap idza samita samudra pasai fantasyuru ilaiha fa inna fi auliya Allah wa syuhada Allah fatamutu fiha. Orang yang ngerti bahasa Arab ini bukan bahasa Arab, Pak. Ini bahasa Aceh yang diarabkan. Karena nggak ada dzuk. Jadi kalau kita ngomong bahasa Aceh ya, kita tahu nyur Aceh toto. Kelihatan ada bahasa, ada rasanya. Begitu juga Arab itu ada dzuknya, ada rasanya. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Aceh yang diarabkan. Seperti orang ngomong bahasa Arab malu-malu kucing, hayun kitun. Nggak tahu orang Arab hayun kitun apa itu? Paham ya? Hayun malu, hayun lagi malu kucing, hayun kitun. Ini bahasa Indonesia yang diarabkan, bukan bahasa Arab itu. Begitu juga idza samita samudra pasai fantashiru ilaiha fa inna fi auliya Allah wa syuhada Allah fatamutu fiha. Itu bukan bahasa Arab, Pak. Fatamutu ini kan urutannya urutan bahasa Arab, bahasa Aceh. Apabila engkau mendengar samudra pasai, engkau pergi ke sana. Di sana banyak ulamanya, banyak syuhadanya, banyak walinya, kemate kehinan. Kan itu bahasa Aceh. Diarabkan. Enggak ada bahasa Arab seperti urutannya. Nggak ada bahasa Arab urutannya. Orang yang ngerti bahasa Arab akan merasakannya kan bahasa Arabnya. Seperti ada orang Jawa, mohon maaf, ngomong bahasa Aceh. Kita orang Aceh kan merasa, hana mengatakan ada di ngai pegaba, urung Jawa pegaba bahasa Aceh kan nggak enak. Seperti kita orang Aceh ngomong bahasa Jawa, nggak ngerasa nikmat. Bisa difahami ya? Nah, jadi demikianlah saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya agama jadi main-mainan. Ya, agama menjadi mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita muslimin, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.